gitu yang sehingga lo bisa langsung bisa masuk ke dalam karakternya. Oke, kemiripan justru sebenarnya 360 derajat. Kebalikannya justru ya beda. Cuma memang setiap dapat project sebelumnya film yang di luar horor ya, film FTV atau sinetron itu saya seringnya dapat peran antagonis juga. Nah dari situ mungkin apa ya secara apa ya relate dengan personal sih jauh, cuman untuk sebelum-sebelumnya tuh mungkin karena udah sering antagonis jadi bisa gitu untuk ini. Cuman ada satu tantangan, Darman ini dia karakternya jago bela diri, sedangkan saya tuh basicnya nggak ada bela diri sama sekali, cuman basicnya saya tuh di dance, di nari. Nah di situ mungkin jadi apa ya satu tantangan tapi juga satu keuntungan buat saya karena koreografi fighting dengan dance itu sebetulnya kan koreo ada hitungannya. Nah mungkin di situ yang jadi buat saya relate untuk secara personal gitu. Jadi lebih saya berperan sebagai Fatima. Fatima seorang gadis desa yang bisa dibilang lugu, bersahabat dengan Resti dan Galang. Dan Fatima ini menjadi saksi bagaimana mereka berdua memperjuangkan cintanya yang terhalang oleh takdir dan status sosial. Fatima juga punya rasa simpati yang besar terhadap teman-temannya. Jadi sebisa mungkin dia membantu, tapi karena dia juga lugu, jadi gimana ya, agak clueless gitu sebenarnya Fatima. Gitu sih kurang lebih. Terus gimana akhirnya nge-build chemistry barengan sama Iya, Bisma dan teman-teman yang lain? Film itu kita syuting tahun 2021 di saat corona tuh masih lagi hot-hotnya ya gitu. Jadi kita syuting di luar kota di tengah kondisi corona, juga bulan puasa. Di satu sisi mungkin itu jadi tantangan buat kita, tapi di sisi lain menurut aku itu jadi apa ya? Karena keadaan bikin kita tuh jadi makin lebih akrab gitu. Di luar kota, lagi corona, bulan puasa. Jadi ada kebersamaan yang kita bisa ambil untuk akhirnya membentuk chemistry. Terus proses reading juga membantu itu semua. Jadi karena saat reading juga kita lagi corona tuh, jadi kayak satu sama lain tuh saling ngingetin kayak minum vitamin ya, terus nanti jangan lupa cuci tangan, udah cuci tangan belum gitu, apa segala macam. Jadi kayak saling jaga gitu sih. Halo teman-teman semuanya. Halo. Makasih ya udah hadir untuk support film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Ya, kalau untuk karakter Resti sendiri, Resti ini adalah seorang anak kepala desa yang memang punya relationship sama Mas Galang. Tadi juga udah sempat di-spill, memang gak direstuin relationshipnya karena status ekonomi yang berbeda gitu. Dan di film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini kelihatan banget gimana perjuangan seorang laki-laki sama pasangannya. Dan yang bikin serunya juga konflik antara perjuangan seorang laki-laki dan ada juga perjuangan dari seorang ibu, yaitu yang jadi ibu aku, Mbak Wulan Guritno. Itu konfliknya saling berkesinambungan banget antara konfliknya Mas Galang sama ibu aku gitu. Dan untuk karakter Resti sendiri, apakah relate dengan Sahila aja? Relate-nya aku kalau melihat karakter Resti yang lugunya mungkin lebih ke aku ingat zaman aku SMP, SMA pas aku deket sama cowok gitu. Iya gitu. Jadi kayak gimana rasanya pacaran backstreet yang ngumpet-ngumpet dari orang tua gitu, terus taunya ketahuan kayak nggak boleh pacaran gitu, lo jangan pacaran sama laki-laki ini gitu. Itu tuh kayak deg-degan banget, bergejolak banget. Tapi di satu sisi kayak, aduh gue nyaman banget nih sama nih laki. Jadi ada gitu kayak ya. Jadi kayak wah berasa nih deg-degannya. Yes, gitu. Itu. Sebelum lanjut kita ada beberapa teman-teman media yang baru hadir. Silakan teman-teman media boleh duduk di kursi yang sudah disiapkan. Yes.
Oh. Waktu itu bedanya bukan gara-gara status ekonomi, karena emang belum boleh pacaran gitu, tapi tetap deg-degan pacaran Backstreet. Yes. Kalau dari official trailer tadi kita lihat ada beberapa adegan yang cukup menguras energi dan tenaga. Nah, tantangannya untuk seorang Sahila Hisham gimana di proses produksi film ini? Untuk film Danyang Mahartu Karnyawa, tantangannya ada beberapa adegan action juga. Salah satunya tuh aku ada yang kayak lagi dicekek itu gitu. Itu tuh ditariknya tuh kenceng banget gitu. Jadi memang kita tuh harus posisi badan tuh yang bener ready gitu. Karena kalau misalkan enggak, itu bakalan kenapa-napa gitu. Oke, take pertama, kedua, ketiga tuh kayak tegang banget gitu. Yeah. Karena kenceng banget gitu. Terus pas ke 4, ke 5, kok seru ya, kayak naik mainan di Dufan gitu, kayak enak. Jadi ketagihan dengan prosesnya gitu, ya. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, dan challengingnya juga memang di sini banyak dramanya gitu. Ya. Sama ibu, sama Mas Galang, sama bapak gitu. Itu lumayan menguras energi juga. Sebelumnya aku mau terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah datang ya. Terima kasih selalu mensupport film-film Indonesia. It means a lot. Untuk karakter Galang sendiri, Galang itu gimana ya? Galang itu mewakili pria yang cintanya tidak direstui. Oh, ada di sini yang cintanya tidak direstui? Oh, saya. Ada yang relate pasti ya. Oke. Jadi relate, walaupun beberapa pria mungkin lebih ke apa ya, tanggung jawab moralnya untuk tanggung jawab setelah nikah ya. Tapi si Galang ini tidak direstui karena status sosial, dan mengharuskan dia dengan waktu singkatnya itu, dia apa yang harus dia lakukan untuk memperjuangkan cintanya itu. Membuat karakter Galang ini bisa dibilang kalau di Jawa itu apa ya, moto peteng atau gelap mata. Jadi dia mengambil keputusan untuk mencapai sesuatu secara singkat. Nah, di dalam film ini akan dijelaskan juga sekaligus moral value apa akibatnya saat kalian mengambil keputusan yang instan dan hasil yang instan. Itu kurang lebih karakter Galang. Kalau untuk Bisma berarti apa yang membuat seorang Bisma tertarik untuk mengikuti proyek ini saat pertama kali ditawarkan? Pertama, aku salah satu orang yang suka film horor ya. Aku pecinta film horor dan aku penasaran dengan hal-hal seperti itu. Aku tertarik pertama Danyang itu sendiri, hantu Danyang itu sendiri. Pertama kali dengar Danyang, bahkan aku nggak tahu Danyang itu apa, sampai akhirnya aku mencari tahu, oh seperti ini, dan di film ini akan dijelaskan secara pasti juga menjawab penasaran seperti apa sih pesugihan itu, seperti apa akibatnya kalau kalian mengambil keputusan atau jalan pintas seperti itu. Di film ini akan dijelaskan juga. Sebagai aktor saat itu ini film kedua aku, dan ini adalah film horor pertama aku sebenarnya. Saat itu syuting dan sebagai aktor aku menerima ini untuk craftsmanship sebagai aktor ya. Jadi benar-benar dikasih ruang playground untuk mengolah bagaimana sih terlibat dalam film horor ini, benar-benar berarti. Dan juga melihat castnya, di sini ada Om Matias Mucus, ada Mbak Wulan Guritno, ada Om Egy Fedli, dan beberapa aktor, semuanya benar-benar aktor yang berpotensi, dan juga didirect dengan sutradara yang diakui kinerjanya, Pak Fauzan Rizal. Jadi sebagai aktor muda pendatang baru saat itu, nggak pikir panjang, pasti aku ambil sih kerjaan. Yes, build chemistry dengan kalau dari aku tuh sebenarnya pas lagi syutingnya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Tapi memang pas lagi syuting itu aku sama teman-teman cast yang lain, ada satu hari aku nggak syuting. Kita wisata ke daerah yang bersejarah di tempat itu, di kota itu. Terus udah gitu, memang kita kunjungannya tuh ke tempat itu tempat sultan-sultan untuk bertapa. Nah, terus udah gitu kita masuk ke gua-guanya gitu. Yang ada satu gua itu dibangunnya dari dari pantai selatan. Kita masuk main-main di situ. Terus setelah beres syuting itu 3 minggu kemudian aku ikutan podcast horor. Sama teman-teman aku gitu ya, dia emang bikin YouTube gitu barengan sama Jordi sama Frisley. Terus Frisley di situ nanya, "Kak, kamu abis dari tempat bebatuan yang basah ya?" Aku kayak masih belum ngeh gitu, kayak
oh iya ya, aku abis syuting tuh ke tempat itu gitu. Oke, mungkin kalau di situ aku nyangkanya Frisly kenapa bisa tahu, karena mungkin ngelihat dari postingan Instagram aku kali. Oke, gitu. Terus tapi yang bikin aku langsung merinding tuh waktu itu, Kak, kamu pas di sana kamu lagi datang bulan ya? Itu aku langsung merinding, kok bisa tahu detail banget gitu. Kenapa kok kamu bisa tahu, kata aku. Iya Kak, ada yang ngikut sampai sekarang di sana, katanya gitu ya. Oh, tambah merinding lagi, ini aku juga merinding. Sekarang banget nih ya, sampai sekarang. Enggak. Kalau sampai sekarang kita yang ngomongin. Nah, terus udah gitu, pas saat itu Frisly langsung menawarkan, terus di situ kayak ada ya orang yang ngertinya gitu kali ya. Biar dibawa suruh balik aja ya Kak ke tempatnya. Oh iya gitu. Iya ya udah. Iyalah gitu kan. Gue tinggal sendirian juga takut gitu. Ya udah akhirnya waktu itu kayak dibacain gitu. Aku kayak dibacain. Terus ini aku tuh kayak diusap gitu. Pas dibacain tuh yang aku rasain tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh kayak darah mengalir gitu, Ray gitu. Udah. Tapi udah gak ada sekarang ya, alhamdulillah ya. Udah dipulangin, pulang ya. udah. Kalau Bisma ada nggak Bisma? Boleh Bisma? Aku nggak tahu ya ini kejadian mistis atau enggak. Tapi karena kita waktu itu syutingnya bulan Ramadan ya. Terus itu waktu itu lagi buka puasa, jam buka puasa. Semua cast and crew keluar dari lokasi rumah kan. Semuanya keluar dari lokasi rumah. Karena kantinnya itu ada di luar lokasi. Semua keluar, sedangkan cuma aku sendiri di rumah itu. Kebetulan aku mau ke toilet. Setelah selesai aku keluar ke toilet. Waktu keluar, astagfirullahaladzim, ada anak kecil segini, rambutnya panjang sekaki. Ternyata case-nya itu. Bisma aku udah merinding nih. Sumpah, astagfirullah. Gua kira siapa, ternyata anak yang nggak ngelepas make up kan. Saya takut ya. Habis take Tapi dia. lebih enggak. Merinding nggak? Jangan ya. Saran saya sih bikin podcast horor ya Bisma habis ini. Tapi iya karena tadi penampakannya juga kan dikasih tahu di trailer tuh ya Pak, ada ya anak kecil yang rambutnya panjang.